Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kepingin menjadi orang yang sabar, kita juga perlu belajar berempati. Karena dalam empati itu setidaknya ada dua hal penting. Pertama adalah understanding others, memahami orang lain. Dan yang kedua adalah developing others, yaitu keinginan untuk ikut membantu mengembangkan orang lain. Kenapa saya mengkaitkan empati kepada sesama itu dengan sabar? Karena kalau kita bisa memahami orang lain, understanding others, kita jadi lebih mudah untuk mengerti apa yang dirasakan oleh orang lain. Maka orang sering mengatakan empati itu seperti berdiri di atas sepatu orang lain. Jadi kita seolah-olah bisa berpikir dan merasakan seperti apa yang dirasakan oleh orang lain. Cuma catatan saya, berempati itu tidak larut. Misalnya ada orang lain sedih, kita jadi paham kenapa dia bersedih, kenapa dia sampai pada titik yang seperti itu. Tapi kita tidak larut. Ketika dia nangis, lalu kita juga ikut jadi nangis, bahkan lebih kenceng dari yang kita lihat. Bukan begitu yang namanya empati. Pertama, kita bisa memahami, kita bisa ikut merasakan. Nah, kemudian yang kedua, tidak berhenti pada memahami saja, tapi harus kita teruskan dengan keinginan untuk ikut mengembangkan, untuk ikut membantu. Jadi setelah ikut merasakan, kemudian tuntunan agama tidak berhenti sampai di situ. Kita bantu dia, kita kembangkan dia, supaya menjadi lebih baik, supaya menjadi lebih sehat. Nah, maka ketika ada keinginan yang kuat untuk membantu, mudah-mudahan pada saatnya Allah juga membantu kita. Karena sebagai sesama, kita diperintahkan untuk ta'awanu, untuk saling tolong-menolong, saling bantu-membantu. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Kita dianjurkan untuk saling tolong-menolong dalam urusan kebaikan dan ketakwaan. Bahkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah Muhammad SAW menegaskan, barang siapa yang memenuhi kebutuhan saudaranya, maka niscaya Allah akan memenuhi kebutuhannya. Fa innallaha fi hajati. Luar biasa istilah Nabi itu. Fa innallaha fi hajati. Kalau kita mau membantu kebutuhan saudara kita, maka Allah juga akan membantu kebutuhan kita. Pada saatnya kita membutuhkan, Allah akan membantu. Kalau kita melepaskan kesusahan dari saudara kita, maka Allah akan melepaskan kesulitan kita di hari kiamat. Begitu janji Rasul yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Karena itu, kalau kita bisa memahami orang lain dan kemudian membiasakan diri untuk saling membantu, nah dalam situasi seperti sekarang ini menjadi saat yang sangat baik untuk kita bergandengan tangan, untuk saling membantu. Kita mulai dari yang paling dekat, saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita. Barangkali mereka memerlukan bantuan kita. Kalau kita membantu, insya Allah pada kesempatan lain, karena hidup ini tentu naik turun, kadang-kadang kita di atas, kadang-kadang gantian kita yang di bawah. Suatu ketika kita bisa membantu, tapi di saat yang lain mungkin kita memerlukan bantuan. Dan janji Rasul tadi, Allah akan membantu kita, Allah akan memenuhi kebutuhan kita. Tapi syaratnya kita mau membantu saudara-saudara kita. Kita mau membantu memenuhi kebutuhan sesama. Pemirsa, membantu tidak perlu menunggu diminta. Kalau kita tahu ada yang harus dibantu, segera saja kita bantu. Mudah-mudahan nanti kita ganti akan dibantu pada saatnya. Terima kasih. Sampai ketemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.